Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba babil islami dina babi Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, sang pelukis skenario kehidupan yang tak pernah keliru menggoreskan warna lukisan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya sampai kelak di akhir zaman. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah ibu bapak merasa bahwa hidup ini seperti berjalan di tengah kabut? Kita merencanakan tawa, namun yang datang justru air mata. Kita membangun istana harapan, namun badai takdir meruntuhkan dalam sekejap. Di saat itulah ibu bapak dan sekalian, hati kita sering kali bertanya, kenapa harus aku yang menjalani? Ya Allah. Nah, hari ini mari kita luruhkan ego kita masing-masing. Coba kita belajar akan sebuah seni yang paling sulit namun paling indah. Apa itu? Seni ikhlas menerima takdir. Dalam kehidupan pasti ada benang merah yang merupakan kehendak Allah SWT. Dan ketahuilah ibu bapak dan sekalian, takdir bukanlah tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang kita butuhkan menurut pandangan Sang Maha Tahu, Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Dan Allah berfirman dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tahibu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat ini adalah dalil utama tentang konsep takdir dan keterbatasan logika manusia. Apa itu? Yaitu keterbatasan pandangan manusia. Manusia seringkali menilai sesuatu itu hanya dari bungkusnya saja, atau rasa sesaat, yaitu rasa pedih, rasa sakit, rasa kecewa, dan sebagainya. Nah, saat itulah kita seperti orang yang melihat potongan kecil dari sebuah lukisan yang besar, yang sebenarnya lukisan itu sangat indah untuk dinikmati. Kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui sedang kamu tidak, adalah mengingat bahwa Allah itu melihat masa depan. Allah itu melihat dampak jangka panjang, dan Allah Maha tahu hikmah apa yang tersembunyi yang tidak terjangkau oleh akal kita semuanya.
Ayat ini juga obat kekecewaan yang berfungsi sebagai penawar rasa sakit. Saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ayat ini membisikkan kepada kita bahwa mungkin saja sesuatu itu akan mencelakakan kita jika kita tetap memilikinya. Begitu juga saat kita ditimpa sesuatu yang kita benci, mungkin sesuatu itu adalah pintu untuk menuju gerbang kemuliaan kita. Sebagai ilustrasi Bapak yang sekalian, seumpama seorang anak kecil yang menangis karena dilarang ibunya bermain pisau. Kemudian si anak ini merasa ibunya jahat karena karena ibunya telah mengambil mainan yang ia sukai. Padahal ibu bapak sekalian, sang ibu melakukan semua itu karena rasa sayangnya terhadap anak, agar si anak tidak terluka karena pisau tadi. Dalam sebuah hadis qudsi juga menegaskan betapa pentingnya ridho terhadap takdir. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku dan tidak bersabar atas ujianku, maka keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan ibu bapak, betapa tegasnya pesan ini. Dunia ini adalah miliknya, milik Allah SWT, dan kita adalah tamu yang di dalamnya, di dalam rumahnya. Bagaimana mungkin seorang tamu menggugat aturan sang tuan rumah? Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada kisah inspiratif, yaitu rahasia di balik kapal yang bocor, yang dulu sudah diceritakan oleh Bapak Haji Umar Sotik ini berkali-kali, tapi saya ulangi lagi. Mari kita bercermin pada kisah agung Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ingat saat Nabi Khidir melubangi perahu milik rakyat yang miskin sehingga membuat perahu itu bocor dan rusak. Secara logika ibu bapak, secara logika manusia, itu adalah musibah. Kapal satu-satunya untuk mencari nafkah itu justru dirusak oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa protes, hati kemanusiaannya meronta melihat ketidakadilan itu. Namun apa yang sebenarnya dibalik kisah itu ibu bapak? Ternyata di depan sana ada seorang raja yang zalim, yang merampas setiap kapal yang masih bagus, dan dengan kondisi kapal yang cacat atau bocor sedikit, ternyata kapal itu justru selamat dari rampasan raja yang zalim tadi. Nah, itulah kehancuran yang kecil. Itu sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar lagi. Begitulah Bapak Ibu dan sekalian. Jadi mungkin jika Allah mematahkan hati kita hari ini karena Allah ingin menyelamatkan kita dari orang yang salah. Mungkin jika Allah menutup satu pintu rezeki kita karena di balik pintu itu ada jurang yang menganga yang tidak bisa kita lihat. Mari kita belajar dari akar dan daun. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas itu bukan berarti tidak terluka. Ikhlas itu adalah saat air mata menetes namun lisan tetap berucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas itu seperti akar. Ia bekerja di dalam kegelapan tanah. Ia tidak terlihat,
ia tidak dipuji, namun akarlah yang memastikan pohon agar tetap tegak berdiri saat badai menghantam pohon itu. Takdir Allah itu ibarat sebuah lukisan. Jika kita melihat terlalu dekat, maka hanya terlihat sapuan warna hitam yang tidak bermakna sama sekali. Kita akan protes, kenapa ya warnanya hitam dan gelap lagi? Tetapi cobalah mundur sejenak, lihatlah dari kejauhan dengan kacamata iman. Warna hitam itu ternyata adalah bayangan dari sesuatu momen, dari suatu misalnya benda atau tumbuh-tumbuhan, atau mungkin bayangan dari sebuah hewan dan sebagainya. Yang membuat lukisan itu menjadi hidup dan indah. Bayangkan kalau misalnya bayangan itu digambar dengan selain hitam, misalnya putih, tidak menarik lagi. Misalnya hitam atau kuning, tidak akan menarik lagi. Karena apa? Bayangan di dalam sebuah lukisan tentunya berwarna hitam. Maka lukisan itu tak akan indah dan sempurna jika bayangan itu diwarnai dengan selain hitam. Jadi tanpa kegelapan, Ibu Bapak, maka kehadiran cahaya tidak akan bermakna sama sekali. Kemudian bagaimana cara menata hati ini agar diberikan keikhlasan dalam menerima takdir dan cobaan? Bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada derajat mutmainnah atau jiwa yang tenang? Jamaah yang dirahmati Allah, sadarlah bahwa kita ini sebenarnya adalah tidak memiliki apa-apa. Kita memegang titipan, kita memegang amanah. Jika sang pemilik mengambilnya, janganlah kita merasa kehilangan, apalagi merasa kecurian. Kemudian yang kedua adalah husnudzon, berprasangka baik. Pada siapa? Kepada Allah SWT. Katakan pada diri sendiri bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan untuk kita yang akan datang. Kemudian berikutnya, fokus pada respon, bukan pada ujiannya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita ini tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana hati kita merespon suatu ujian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asobathu sarrahu syakara fa kana khairul lahu wa in asobathu dharrahu sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan adalah baik baginya, dan hal ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada beberapa poin keajaiban dari seorang mukmin, yaitu apa? Mentalitas tanpa rugi. Seorang mukmin tidak pernah benar-benar kalah dalam hidup. Di puncak kebahagiaan ia mendapat pahala karena syukur, di lembah penderitaan pun ia mendapat pahala karena sabar. Dunianya mungkin hancur, tapi akhiratnya tetap terbangun, ibu bapak.
Kemudian kunci ketenangan. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada apa yang terjadi pada kita, tapi pada bagaimana kita meresponnya. Ikhlas menerima takdir berarti beban menjadi pahala. Saya ulangi, ikhlas menerima takdir berarti mengubah beban menjadi pahala. Yang berikutnya adalah keistimewaan iman. Rasulullah SAW menekankan bahwa sikap ini hanya milik orang mukmin. Mengapa? Karena hanya orang beriman yang percaya bahwa di balik setiap kejadian ada tangan Allah yang sedang merajut kebaikan. Untuk selanjutnya adalah mari kita renungkan bahwa dunia ini hanya sementara, ibu bapak. Luka yang kita rasakan saat ini kelak akan menjadi hiasan di surga jika kita melalui dengan ridho. Jangan biarkan kepahitan suatu takdir meracuni manisnya iman kita. Nah, semoga Allah menguatkan hati kita di saat rapuh, menjadikan hati kita hamba yang diberi selalu bersyukur, dan jika ditahan tetap bersabar. Dan semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu memiliki hati yang ridho dan selalu diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.